Halo Kedan, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Okezen. Di video aku hari ini, aku nggak lagi bahas Oke Horror karena mau bahas satu kejadian yang menyedihkan yang baru-baru aja terjadi dan itu menimpa beberapa pendaki. Jadi aku buat video ini sebelumnya tanpa mengurangi rasa duka cita. Ya mudah-mudahan kejadian ini tuh bisa bisa jadi pelajaran lah buat kita-kita, khususnya buat teman-teman semuanya yang hobi mendaki gunung. Poin pentingnya sebenarnya penting sih buat pendaki-pendaki yang pemula gitu. Nah, di video ini aku bakal nyeritain kronologis kejadiannya ya weh. Jadi selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Jadi kronologisnya ini aku lansir dari kompas.tv. Jadi lokasi kejadiannya itu di Gunung Bawah Karaeng. Untuk kedan-kedan yang tinggal di daerah Goa sama Gunung Bawah Karaeng itu udah nggak asing lagi pastinya gitu kan. Gunung Bawah Karaeng ini ketinggiannya itu 2.830 meter di atas permukaan laut. Dan sebenarnya gunung ini tuh gunung tertinggi kelima di Sulawesi Selatan. Kronologis kejadiannya itu dibeberkan sama Kapolsek Tinggi Moncong Goa yang ada di Sulawesi Selatan yang bernama Ibtu Hasan. Jadi kayak yang udah diberitakan di mana-mana nih. Jadi ada 3 orang pendaki yang ditemukan tim SAR dalam kondisi yang udah nggak bernyawa lagi. Tepat lokasinya itu di Gunung Bawah Karaeng ini Korbannya itu bernama Stephen, umurnya itu masih 21 tahun, ada Zainal Abidin, umurnya 21 tahun juga, dan ada Rian, usianya 20 tahun. Jadi awal mula ceritanya itu sebenarnya mereka itu naik ke gunung itu nggak cuma bertiga. Aslinya rombongan mereka itu jumlahnya ada 8 orang nih. Berangkatlah mereka berangkat dari Sunggu Minasa yang ada di Goa, menuju Gunung Bawah Karaeng itu pada tanggal 14 Agustus tahun 2021 ini. Itu tepatnya hari Sabtu ya Setelah mereka ini berangkat ya kan, mereka melakukan pendakian lah di gunung itu. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya pada malam hari itu mereka sampai di pos Bulu Balea. Nah, di pos itulah rombongan mereka ini itu sempat dicegat sama petugas yang ada. Tapi karena waktu itu mau nyambut 17-an ya kan, itu pendakinya itu mencapai kurang lebih 400 orang. Nah banyak kali tuh ya kan 400 orang gitu kan naik ke gunung itu, dan itu juga bisa dibilang gak seimbang lah dengan jumlah pengamanan yang ada gitu. Jadinya nih akhirnya karena saking banyaknya orang, akhirnya jadinya tuh kayak kebobol gitu. Ya bisa dibilang berhasil lah dibobol sama pengunjung yang niatnya mau naik ke puncak Gunung Bawah Karaeng gitu kan. Nah pada tanggal 15 Agustus itulah mereka ini berangkat naik buat ke puncak Gunung Bawah Karaeng ini dengan niatan untuk persiapan mengikuti upacara bendera tanggal 17 Agustus 2021. Itu bertepatan pada hari Selasa. Nah waktu itu juga mereka ini sempat bermalam itu di pos 8. Mereka ini tidur istirahat di pos 8 itu karena sempat diterjang sama badai juga waktu itu. Nah keesokan harinya nih tanggal 16 Agustus akhirnya mereka berangkat lagi lah buat menuju ke puncak gunung ini. Nggak lama waktu mereka udah nyampe ke puncak, mereka balik lagi nih karena ada badai lagi gitu. Dan kebetulannya lagi persediaan logistik mereka ini menipis lah ya kan. Soal penerangan juga mereka kurang gitu. Ya bisa dibilang kekurangan alat penerangan. Jadi menurut kronologisnya lagi nih antara pos 8 sama pos 7, di situ sebenarnya mereka udah terpisah-pisah gitu. Nah, pendaki yang bernama Stephen ini itu sebenarnya ditemukan sama pendaki lain tepatnya di pos 7. Dan itu mereka menginformasikan ke Basarnas bahwasanya ada jenazah yang tergeletak di situ gitu. Tepatnya di bagian jalur ya. Setelah tahu itu langsunglah pihak-pihak terkait ini mengevakuasi si Stephen ini
Nah selanjutnya nih di pos 5 sama di pos 6, nah korban lain yang diduga atas nama Rian itu diperkirakan udah nggak bernyawa lagi sekitar jam 6 WITA. Nah pada saat itu juga ada nih temennya Rian, 2 orang, namanya Wahyudi dan Suwardi. Mereka berdua ini sebenarnya sempat bertahan di lokasi itu sekitar jam-jam subuh gitulah, mungkin jam 4 jam 5-an gitu. Tapi waktu udah memang memasuki waktu pagi, ternyata si Rian ini ditemukan memang udah nggak ada lagi. Nah karena si Rian ini udah nggak bernyawa lagi ya kan, akhirnya temennya yang 2 orang ini pergi ninggalin si Rian. Tapi bukan ninggalin kayak nggak peduli atau apa, mereka ninggalin buat nyari bantuan. Sebelum mereka ini buat keluar nyari bantuan ya kan, si Rian ini diaturlah sama 2 orang kawan ini buat diletakkan di atas bebatuan. Gak hanya itu, si Rian ini ditutuplah jaket warna hitam supaya mereka ini kalau balik tanda gitu. Ya biar mudah ditandai lah ya kan. Nah setelah mereka ini melaporkan masalah tadi itu ya kan, akhirnya tim SAR ini turun tangan buat ngatasin itu semua. Menyisirlah lokasi yang ada di situ buat nemuin si Rian tadi. Tapi anehnya ternyata bukan si Rian yang ditemukan, tapi yang ada korban lain, itu namanya si Zainal Abidin tadi. Si Zainal Abidin ini ditemukan tergeletak gitu aja, itu di antara pos 5 dan pos 6. Jadi temannya yang ikut nunjukkan lokasi ini ternyata itu nggak ngelihat secara jelas itu Rian atau bukan gitu. Tapi setelah dikirim foto sama keluarganya, ternyata itu bukan Rian, tapi itu si Zainal Abidin. Jadi ketahuannya kalau itu bukan si Rian, jenazahnya itu kan dibawa ke puskesmas yang ada di Tinggi Moncong. Nah dari situ kantong jenazahnya itu dibuka. Setelah dibuka baru ketahuan lah kalau itu bukan Rian, tapi si Zainal Abidin tadi. Karena itu bukan si Rian, akhirnya nyari lagi lah, manalah si Rian ini. Setelah semua pihak-pihak terkait yang nyari si Rian ini, akhirnya Rian ini ditemukan, ternyata dia ada di sekitar pos 5. Jadi korban Gunung Bawah Karang ini jumlahnya ada 3 orang, semuanya laki-laki, si Stephen, Zainal Abidin, sama Rian. Mereka tiga-tiganya ditemukan sudah nggak bernyawa lagi di Gunung Bawah Karang itu, diduga karena mengalami hipotermia atau kedinginan berat ya, yang sering terjadi di gunung saat melakukan pendakian gitu. Jadi emang pada saat mereka melakukan pendakian itu cuacanya ekstrim kali, jadi nggak heran kan kalau misalnya mereka ini terkena hipotermia. Nah yang namanya hipotermia ini emang sering terjadi sama pendaki-pendaki gunung gitu. Nah pendaki-pendaki yang selamat itu ada Fadli ini umurnya 20 tahun, ada Andi Fauzan, ada Wahyudi, mereka berdua itu 21 tahun juga. Ada Febrian 17 tahun, Suwardi 21 tahun juga. Nah 6 orang ini ternyata berstatus mahasiswa dan 1 orang pelajar, semuanya mereka ini ternyata warga dari Kabupaten Goa. Nah sementara nih korban yang udah nggak bernyawa lagi yang bernama Stephen itu merupakan mahasiswa dari PNUP. Si Zainal Abidin ini mahasiswa UIN Alauddin. Nah jadi itulah kronologis ceritanya kenapa mereka ini 3 orang pendaki ini bisa nggak selamat di Gunung Bawah Karang tadi. Nah dan aku di sini mau sedikit ngelurusin. Jadi ada satu kesalahpahaman tentang kejadian ini gitu kan. Kemarin tuh ada di Instagram aku lihat kan, ada orang yang ngepost berita ini cuman kurang lengkap gitu nyeritainnya. Dia bilang kalau pendaki alias temen si korban yang selamat ini ninggalin salah satu temennya yang menjadi korban. Sebenarnya dari kata ninggalin itu banyak ngegiring opini orang-orang yang baca bahwasanya mereka ini kayak lepas tanggung jawab ninggalin gitu aja temennya, padahal temennya itu udah nggak ada gitu. Jadi di komen itu pada ya adu bacot lah ya kan, tapi aku lupa pula nge-screenshotnya. Ya pokoknya gitulah, ada salah paham. Jadi sebenarnya bukan ninggalin dalam hal negatif, jadi mereka itu ninggalin si korban tadi dengan maksud untuk nyari bantuan, ya buat ngelaporin lah bahwasanya ada kejadian kayak gini gitu.
Dan ada sedikit fakta tambahan nih weh yang aku kutip dari 5pagi.id. Jadi meninggalnya si Muhammad Rian yang berusia 21 tahun tadi, ternyata dia tuh ninggalin cerita tersendiri gitu. Kepergian Rian ini weh ternyata bertepatan dengan tanggal kepergian ayahnya juga. Jadi dia sebenarnya sudah nggak punya ayah. Ayahnya si Rian ini nggak ada itu sejak tanggal 18 Agustus. Itu tanggalnya. Dan itu sama tanggal kejadian yang menimpa si Rian ini, sama-sama tanggal 18 Agustus, cuman beda 5 tahun. Jadi si Rian inilah kehilangan nyawanya waktu dia bareng teman-temannya nyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, tepatnya di Gunung Bawah Karaeng di Goa, Sulawesi Selatan. Jadi nih weh, mungkin ini bisa jadi poin tambahan juga buat kita semua. Lepas dari semua kejadian ini, mungkin kita bisa ambil hikmahnya nih. Ya lebih baik kalau lagi musim hujan itu ya kalau bisa jangan mendaki dulu lah gitu kan. Karena apa? Ya karena tadi cuaca ekstrim yang bener-bener ekstrim kali nih kan, itu bisa ngebuat kita hipotermia gitu. Hipotermia itu bisa nyerang siapa aja gitu kan, apalagi lokasinya emang di gunung. Ya jadi pelajaran lah buat teman-teman, mungkin ada yang suka ngedaki, apalagi khususnya buat pemula-pemula yang mungkin belum banyak pengalaman gitu kan. Mohon maaf nih, aku juga bukan pendaki, cuman ya saling ngingetin aja lah ya kan, sesama manusia gitu. Karena mendaki gunung itu bisa kapan aja kalian lakukan selagi kalian itu sehat. Yang penting kesehatan, nyawa itu nomor 1. Ya pokoknya lepas dari ini semua, dari semua yang aku ceritakan tadi, kita doakan aja lah ya weh, semoga semua korbannya itu tenang di alam sana. Mudah-mudahan juga nggak ada lagi lah kejadian-kejadian Rian, Stephen, Zainal Abidin yang lainnya juga gitu. Tapi lepas dari itu semua juga, kita nggak tahu juga kapan musibah itu datang ke kita gitu. Tapi ya mudah-mudahan dijauhkan lah sama hal-hal yang kayak gitu. Apalagi soal hipotermia ya kan, sama pendaki itu udah kayak gak asing lagi gitu. Karena kalau di gunung itu cuaca cerah aja dingin, apalagi yang badai gitu, makin tambah dingin. Itulah tadi makanya hipotermia gitu. Oke lah kedan, sampai sini dulu video aku hari ini. Semoga kita semua dapat pelajarannya dari video aku hari ini. Buat kedan-kedan semua yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tahu update terbaru dari channel Okezin. Dan buat kalian semua yang mau rekomendasi cerita atau apapun itu, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa follow Instagram aku @okezin. Assalamualaikum.